Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zakia Darajat dengan NIM 2020201047 dari kelas PGMI 3 dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pendalaman IPA MI dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afandi MPDI. Assalamualaikum anak-anak. Kalian bagaimana kabarnya? Sudah pasti baik semuanya ya kabarnya? Apakah kalian masih bersemangat untuk belajar? Sudah pasti bersemangat ya anak-anak? Oke, baiklah, materi pembelajaran pada kali ini yaitu materi IPA tema 2, subtema 1 mengenai adaptasi tumbuhan pada kelas 6 SD atau MI. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis cara tumbuhan beradaptasi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengevaluasi tumbuhan beradaptasi dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui cara tumbuhan melindungi diri. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar teratai dan kaktus ya. Nah, tumbuhan teratai dan kaktus tentunya mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut menjadi ciri khusus tumbuhan sesuai tempat hidupnya. Nah, anak-anak, cara hidup tumbuhan tersebut ditentukan oleh kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, kemampuan seperti itu disebut adaptasi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai adaptasi. Jadi, adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan untuk hidup pada daerah tertentu, atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan atau habitatnya. Adapun tujuan adaptasi yaitu untuk mempertahankan hidupnya, untuk memudahkan mencari makan, dan untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Selanjutnya, jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Nah, anak-anak, jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya itu dibagi menjadi 3, yaitu hidrofit, higrofit, dan xerofit. Oke, yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di air. Nah, ciri-ciri tumbuhan hidrofit yang pertama, akarnya berada di air. Yang kedua, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Dan yang ketiga, daunnya muncul ke permukaan. Nah, contoh dari tumbuhan hidrofit yaitu teratai, eceng gondok, dan kangkung. Selanjutnya, yang kedua yaitu higrofit. Tumbuhan higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Ciri-ciri tumbuhan higrofit yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun. Yang kedua, batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Dan yang ketiga, daun yang muda biasanya melingkar atau menggulung. Adapun contoh dari tumbuhan higrofit yaitu pakis, paku-pakuan, dan lumut. Lalu yang ketiga adalah xerofit. Tumbuhan xerofit
merupakan tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Ciri-ciri tumbuhan xeropit yang pertama, memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Yang kedua, batangnya tebal dan tersusun atas jaringan untuk menyimpan air. Dan yang ketiga, memiliki akar yang panjang. Adapun contoh dari tumbuhan xeropit yaitu kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Anak-anak, Indonesia mempunyai kondisi alam yang bermacam-macam. Selain itu, Indonesia mempunyai wilayah yang luas. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia mempunyai jenis-jenis tanaman yang beraneka ragam. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Apakah tumbuh-tumbuhan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama? Jadi, anak-anak, setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Namun, tujuannya sama-sama untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan beberapa contoh tumbuhan dengan ciri khusus untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contoh yang pertama yaitu teratai. Teratai, tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Kemudian, daun teratai bundar, tipis dan lebar untuk meningkatkan penguapan air. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya, dan rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Dan yang terakhir, daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Yang kedua yaitu eceng gondok. Yang pertama, batang menggembung untuk mengapung di permukaan air. Yang kedua, batang berongga untuk menyimpan oksigen atau bernapas. Yang ketiga, akarnya serabut dan lebat berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Yang ketiga yaitu pohon bambu. Yang pertama, mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Yang kedua, bulu yang tajam terdapat pada bagian batang. Dan yang ketiga, bulu pada pohon bambu melekat dengan kuat dan dapat menyebabkan gatal. Yang keempat yaitu kantong semar. Yang pertama, hidup di rawa yang sedikit mengandung nitrogen. Yang kedua, daun berbentuk piala atau kantong dan berisi cairan lengket untuk menangkap serangga. Dan yang ketiga, kantong semar memakan serangga atau insektivora untuk mendapatkan nitrogen. Kelima yaitu Venus flytrap. Yang pertama, daun berbentuk engsel untuk menangkap serangga. Yang kedua, daun Venus memiliki rambut sensor. Dan yang ketiga, memakan serangga atau insektivora untuk mendapatkan nitrogen. Yang keenam yaitu kaktus. Yang pertama, daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, batang kaktus tebal dan membesar sebagai tempat menyimpan air. Permukaannya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan. Yang ketiga, akar kaktus panjang dan banyak serabutnya bertujuan untuk memperluas daerah penyerapan air. Yang ketujuh yaitu bakau. Yang pertama, bakau hidup di rawa di tepi pantai. Yang kedua, memiliki akar tunjang yang berfungsi menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak. Yang ketiga, bakau juga memiliki akar napas yang berfungsi untuk membantu penyerapan oksigen dari udara. Yang kedelapan, yaitu pohon jati. Yang pertama, pada musim kemarau selalu menggugurkan daunnya atau meranggas. Yang kedua,
daun-daun tersebut digugurkan sebagai upaya terhadap lingkungan yang kering dan panas. Dan yang ketiga, jika daun digugurkan, penguapan air akan berkurang. Anak-anak, kalian juga harus tahu, selain untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya yaitu cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, duri. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan duri yang tumbuh di bagian batang, buah, atau daun. Contohnya durian, euphorbia, salak, dan mawar. Yang kedua yaitu bulu halus. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan bulunya. Contohnya padi, bambu, dan jagung. Yang ketiga yaitu racun. Ada jenis tumbuhan yang menghasilkan zat beracun. Zat beracun dapat terkandung pada bagian batang, daun, atau buahnya. Contohnya kecubung hutan dan jarak. Yang keempat yaitu batang bergetah. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan batang yang bergetah. Contohnya pepaya, nangka, kamboja, dan karet. Yang kelima, rasa sepat dan pahit. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan rasa buahnya yang sepat dan pahit. Contohnya jambu biji dan belimbing. Yang keenam yaitu mengatupkan daun. Salah satu tumbuhan yang dapat mengatupkan daunnya adalah putri malu. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari herbivore yang akan memakannya. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.